Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberi keselamatan serta dilancarkan rezeki yang halal barokah, dan ketika ada suatu masalah baik itu yang nyata maupun yang samar, semoga lekas ditemukan suatu solusi. Nah, itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai per tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 ya. Artinya saya mulai harinya untuk hari Jumat sampai terakhir batas waktu sampai hari Minggu. Jadi bisa dikatakan tetap ya di 3 hari ke depan. Kali ini saya akan membuat suatu tema harapan yang terwujud ya, sekali lagi harapan yang terwujud. Ketika saya mengatakan harapan yang terwujud, ya nanti tergantung zodiak kalian ya. Tentunya tetap masih berada di 3 poin ya. Satu tentang masalah asmara ya. Poin kedua tentang masalah pekerjaan, dan poin ketiga tentang masalah keuangan. Nanti kita sama-sama cek ya, apakah tarikan energi menurut zodiak kalian itu akan diuntungkan di 1 poin saja ya, dalam arti diuntungkan di asmara saja, ataukah diuntungkan di pekerjaan saja, ataukah diuntungkan di keuangan saja, kan kira-kira seperti itu ya. Syukur-syukur kalian diuntungkan bisa di 2 poin ya, lebih-lebih syukur-syukur kalian diuntungkan di 3 poin. Jadi ketiga-tiganya semoga kalian akan diuntungkan, dalam arti yaitu tadi sesuai tema harapan yang terwujud ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Ketika kalian nanti mungkin berkomentar kok tidak sesuai tema, ya berarti kalian tidak menyimak apa yang barusan sudah saya informasikan ya. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Ini poin yang terakhir, tetap apapun uploadan readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, semua bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya luas mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih ya. Harap dimaklumi sobat, karena ini kan tarikannya luas. Saya tidak tahu nama kalian ya, dan sedikit info dari kalian itu kan saya tidak tahu. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Sering saya mengatakan baik buruk ya kita aminkan saja sobat, kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu jawaban dalam kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ya. Ketika kalian konsul secara pribadi, sering saya mengatakan itu saya akan tahu nama kalian dan sedikit informasi dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan, saya tembak, dan yang konsul insya Allah akan mendapatkan suatu jawaban yang akurat ya, yang sebagaimana sudah kan seperti itu, yang sering konsul itu sama saya artinya suatu jawaban yang akurat, kan seperti itu ya. Next lanjut ya, setelah zodiak Libra, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras sobat ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Libra. Di sini ada zodiak Capricorn. Artinya zodiak Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke, kita lihat dulu untuk asmara Capricorn di 3 hari ke depan. Capricorn, ini asmara kalian kartu utama muncul 6 cup ya, itu ada 6 cup, cuman seseorang memberikan 1 cup sama perempuan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Magician, itu ada seorang sedang memegang tongkat. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn ya, asmara 3 hari ke depan. Ini kartu utama kalian muncul 6 cup. Artinya di sini kelihatannya asmara kalian akan bagus ya. Di 3 hari ke depan, mungkin dulu ataupun kemarin kalian sedang diuji masalah, dihantam masalah, sulit untuk secara stabil ya, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan itu kesulitan lah di sini. Katanya akan bagus ya di 3 hari ke depan. Katanya akan bagus. Bahkan di sini mungkin akan adanya suatu kesenangan tersendiri. Entah kalian yang memberi hadiah sama pasangan, entah pasangan yang akan memberi hadiah sama kalian. Yang jelas di sini adanya suatu rasa yang bahagia. Ini kalau saya tangkap ya. Cuman di sini dikonfirmasi sama kartu The Magician ya. Ini harap berhati-hati ya. Sering saya mengatakan di kartu The Magician ini adanya suatu residual energi. Ini The Magician jelas ya. Ada residual energi. Satu energi baik positif, satu energi buruk, energi negatif ya. Kenapa saya tadi mengatakan di sini akan baik? Ya bisa saja kalian ini ketika mungkin asmara kalian masih baik-baik saja ya. Apalagi yang dihantam masalah terus tiba-tiba damai, dingin ya. Lebih bahagia lagi, lebih harmonis lagi, lebih banyak canda tawa lagi. Berarti kalian terbantukan oleh energi positif, sobat. Nah, begitu sebaliknya. Mungkin ketika kalian kemarin aman, tentram, damai, tiba-tiba dihantam masalah, ya berarti kalian lebih kuat efek energi negatif yang menyerang sama kalian. Karena di sini jelas permasalahan yang nantinya akan terjadi ya, itu bukan alami. Ya, bukan alami dari kalian ataupun dari pasangan kalian, tetapi ada suatu orang toksik yang menembakkan black magic di sini, sehingga membuat asmara kalian akhirnya adanya suatu problem, adanya suatu tidak selaras sama pasangan, adanya konflik. Kira-kira seperti itu. Nanti segmen terakhir akan saya deteksi. Lanjut dulu di faktor pekerjaan. Di sini ada Temperance, ada malaikat ya, menuangkan air di cup satu ke cup yang lainnya. Terus dikonfirmasi sama Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Nah, kalau saya tangkap pekerjaan Capricorn ya, ini ya bisa kalau secara energi ya, ini kelihatannya Capricorn ini sedang adanya suatu langkah hati-hati sekali gitu untuk bisa menjalankan pekerjaan ya. Mungkin agar bisa mencapai target, mewujudkan suatu harapan, bahkan kesuksesan sama keberhasilan. Ini kelihatannya kalian tidak mau tergesa-gesa gitu loh. Cuman entah kenapa saya menangkap di sini kelihatannya apa ya, sedikit mungkin adanya suatu lengah ataupun sedikit adanya kurang waspada gitu loh. Biarpun di sini tergambarkan kalian itu sudah hati-hati sekali. Cuman ya mungkin kesalahan dari kalian sendiri mungkin di sini ya. Saya menangkapnya seperti itu gitu loh. Ada sedikit kecerobohan. Akhirnya apa? Akhirnya di sini adanya suatu kekecewaan sobat gitu loh. Mungkin apa ya? Gini ya. Mungkin kalian ini bisa dikatakan sudah bekerja keras ya, berjuang dengan harapan bisa mencapai target. Tiba-tiba ada suatu kegagalan gitu loh. Nah, akhirnya kalian di sini merasakan adanya suatu kekecewaan, adanya suatu kesedihan di sini. Karena mungkin harapan yang selama ini kalian impikan ya, itu kandas di sini. Adanya rasa kesedihan, bersedih gitu loh. Siapa yang ibaratnya ya siapa yang tidak bersedih? Kalian sudah susah payah membangun ya, ibaratnya sudah bekerja keras ya, sudah sangat berhati-hati sekali. Tiba-tiba di sini merasakan adanya suatu kekecewaan. Mungkin adanya suatu problem juga bisa ya. Kalian dihantam suatu masalah dan mungkin itu bukan kesalahan dari kalian, cuman kalian ibaratnya apa ya, dibuat sasaran saja. Ada juga kalau saya menangkap sih sedikit apa ya, mungkin sedikit kecerobohan lah, sehingga membuat adanya suatu kekecewaan. Bisa saja kalian dibohongin, nah, karena kan seperti itu. Akhirnya itu tadi ada suatu kekecewaan, ada suatu kesedihan. Nah, seperti itu ya. Nanti saya deteksi biar lebih gamblang. Kita lanjut di faktor keuangan. Kartu utama kalian ada The Sun. Itu ada anak kecil naik kuda putih disambut kehangatan matahari. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup,
ada seseorang sedang membawa cup ya, seperti ada ikan itu cupnya. Ini kalau saya tangkap sih bagus ya, dimana Capricorn ini berharap adanya suatu kestabilan. Jadi kalian itu tentang seputar keuangan ataupun finansial di sini kelihatannya kalian itu tidak mau stuck sobat ya. Mungkin kalau saya menangkap sih mungkin kebutuhan kalian juga banyak di sini. Akhirnya kalian menginginkan adanya suatu perkembangan ya. Kalian tidak mau uang kalian stuck, bagaimanapun caranya kalian ingin adanya suatu kerejekan yang lancar, mungkin ada suatu pemasukan keuangan, entah itu secara terduga maupun tak terduga. Itu yang kalian harapkan di sini. Ya, bisa saja ketika mungkin itu kalian semangat akan ada tanda-tanda baik juga buat kalian gitu. Ya semangat apa ya? Semangat menjemput rezeki sobat. Karena di sini juga adanya suatu faktor tanda-tanda kerezekian. Cuman harus bisa menjemput rezeki kalian bagaimanapun caranya ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup ya. Jelas di sini Capricorn ada juga sih sebagian dari Capricorn ini juga apa ya? Selain menginginkan adanya suatu perkembangan, kelihatannya kalian sedang lagi meneliti ataupun melihat ulang bagaimana kondisi seputar keuangan saya. Apakah ada peningkatan? Apakah justru ada kestabilan ataupun masih stuck? Nah, itu yang saya tangkap. Jadi di sini kelihatannya kalian sedang berfokus di masalah keuangan, ya. Khususnya di sini kelihatannya kalian apa ya? Tidak mau semakin minus gitu loh. Karena di sini saya menangkap kalian juga banyak yang kebingungan gitu loh untuk bisa menyetabilkan. Makanya saya tadi mengatakan back of cup ini adanya suatu penjagaan, adanya suatu mungkin kalian sedang meneliti ataupun melihat ulang seputar keuangan kalian. Karena kalian di sini juga tidak mau adanya suatu keuangan itu terlalu minus. Seperti yang saya katakan tadi, kebutuhan kalian juga apa ya? Bisa dikatakan tertangkap juga lumayan besar sih di sini nantinya gitu loh. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ya. Gitu ya. Harapan yang terwujud ya di poin pertama tentang asmara. Apakah harapan itu akan terwujud? Adanya suatu kestabilan, adanya rasa saling bahagia. Di sini jelas ya, terdeteksi 50-50 karena jelas kalian tertembak. Di sini adanya The Magician. Kalau bisa di netral sobat ya, ini benar-benar energinya kuat ya. Bisa saja kalian yang tiba-tiba baik akan menjadi berantakan, akan terjadi suatu hal masalah. Ya, begitu juga ya mungkin yang LDR ataupun yang pacaran di sini ya. Bisa saja di 3 hari akan ada suatu masalah di sini. Karena saya menangkap di sini apa ya? Biarpun saya menangkap adanya suatu 50-50, ini kelihatannya lebih kuat ya, lebih kuat, lebih besar energi negatif yang menembak kalian. Seperti itu ya, jadi harap waspada. Jadi sekali lagi ketika mungkin kalian kemarin ada masalah, bisa saja ini baik dan bisa saja ketika kalian kemarin ada masalah ini masih belum terselesaikan, justru semakin memanas di sini. Karena memang ada satu efek energi tembakan black magic di sini sobat. Gitu loh. Ya. Jadi tinggal kalian sendiri yang merasakan. Ya, jadi fix ya untuk seputar asmara poinnya sekali lagi ya, ketika kalian merasakan baik-baik saja, apalagi ketika dulu ataupun kemarin ada masalah tiba-tiba 3 hari di 3 hari ke depan kalian baik, ya berarti kalian terbantukan energi positif. Begitu sebaliknya, ketika mungkin kalian dulu ataupun kemarin ada masalah dan sampai saat ini belum terselesaikan, masih adanya beban, masih adanya ganjalan, belum stabil, ya berarti kalian tertembak jelas di sini. Energi negatif lebih kuat. Nah, saran saya itu di netral sobat. Karena apa? Satu, biar tidak merambat. Karena kalian kalau saya menangkap tadi ya secara penerawangan, ini sudah ada yang merambat di masalah pekerjaan. Akhirnya mendapatkan kesulitan seperti yang saya katakan tadi. Ini bukan berarti tanpa alasan kalian muncul simbol Tree of Sword, 3 pedang manusia saat ini muncul, bukan berarti tanpa alasan. Pasti ada alasan di sini gitu. Karena saya menangkap di sini kalian itu sebenarnya sudah waspada, sudah sangat berhati-hati mungkin, sudah sangat teliti dengan pekerjaan kalian mungkin, tapi kenapa masih ada kesalahan? Nah, di situ yang saya maksud. Ketika permasalahan itu muncul di luar nalar, ya berarti kalian tertembak gitu loh. Ada yang suatu imbas, ada yang tertembak di faktor pekerjaan sendiri, ada yang tertembak di faktor asmara sendiri. Bisa saja tertembak, awalnya tertembak di asmara tapi mengakar
Nah, seperti itu ya. Jadi fix ya. Di poin kedua lihat apa ya? Secara pekerjaan kelihatannya Capricorn masih belum bisa diuntungkan di sini. Ada suatu keterpendingan, ada suatu di PHP sehingga membuat kalian ada suatu kesedihan. Intinya pencapaian target ya, pewujudan harapan di sini kelihatannya masih belum bisa maksimal gitu sobat. Masih apa ya, butuh perjuangan kalau bisa di netral. Lanjut ya. Kalau di seputar keuangan sih saya rasa energi masih cukup bagus ya. Jika kalian mau bergerak seperti yang saya katakan tadi sobat ya. Kalian harus berani ataupun harus mau menjemput rezeki gitu. Kan seperti itu. Ya sama, ketika kalian tertembak, kalian menetralkan aura, itu sama juga kalian menjemput rezeki. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ketika kalian tertutup aura, mana bisa, biarpun kalian jemput itu akan ada suatu keterpendingan sobat itu. Terkadang mental rezeki itu. Kan sudah banyak sekali yang konsultasi yang memang saya deteksi seperti itu hasilnya. Baru ada suatu pembukaan aura, insya Allah bisa netral kembali, kan seperti itu. Nah, ya, jadi jelas ya. Kalau di seputar keuangan sih masih cukup aman ya, masih cukup bagus ya. Cuman kalian harus berani menjemput rezeki. Kan seperti itu ya. Oke, sobat Capricorn ya, semoga bisa dipahami apapun itu yang jelas kalian harus kalau bisa di netral, jika bisa di netral sendiri ya netralkan sendiri. Nah, ya seperti itu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat. Yang baik tetap jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti. Hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya sobat, saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada apa ya, saling menyalahkan, tetap saya kembalikan sama kalian. Tetap di segmen terakhir saya selalu berpesan, ketika dihantam masalah sudah jauh dilogikakan, jangan diabaikan sobatnya. Perkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiarkan, netralkan, cari orang-orang di bidangnya sobat sebelum ini mengakar ya. Karena sudah banyak sekali yang mengakar, ada suatu keterlambatan sampai mereka habis-habisan, itu sudah banyak sekali yang meminta bantuan pembukaan aura sama saya. Itu sudah banyak yang sudah banyak yang sudah mengalami ke titik nol gitu loh ya, mungkin karena keterlambatan itu tadi. Nah, makanya intinya ketika kalian itu netral, entah kalian netralkan sendiri, entah minta bantuan sama orang di bidangnya ya, itu biar apa, kalau netral kepositifan, kerezekian itu bisa lancar. Nah, minimal akan bisa menekan suatu masalah yang besar menjadi kecil sobat. Karena apa, ketika diri kita itu positifnya lebih besar ya, apalagi aura terbuka, itu akan bisa mengundang apa ya, mengundang kebahagiaan, mengundang kelancaran, kerezekian, kepositifan. Nah, beda lagi ketika kita dalam diri kita terlalu besar energi negatif, apalagi tertembak black magic, membuat aura kita tertutup, ya sama saja bisa mengundang, cuman kan mengundang dalam arti kenegatifan, kesialan ya, kegagalan, berantakan, itu akan datang sama kita gitu. Sudah banyak sekali sobat yang seperti itu sampai habis-habisan. Makanya banyak juga yang minta bantuan pembukaan aura sama saya, kan kira-kira seperti itu. Oke ya, sekali lagi karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Oke, saya Dani Kasyaf, sekali lagi semoga manfaat. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.